إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن استنى بسنته ومن تبعه ووالاه وبعد يقول الله تعالى في كتابه الكريم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ويقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا آمين آمين يا رب العالمين. Hadratal mukarramin wal mukarramat, seluruh jamaah Masjid Baitul Izzah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada para tuan guru, para alim ulama, para ustadz, para bapak haji, seluruh pengurus DKM, para hadirin dan hadirat yang tidak saya sebut satu-satu. Mudah-mudahan semuanya sehat ya, bahagia, dan insya Allah selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama memanjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat, nikmat dan karunia Allah begitu banyak untuk kita semua, yang kalau kita mencoba untuk menghitung pasti tidak akan sanggup ya. Saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, di antaranya adalah nikmat yang sangat agung. Kita semua Allah mudahkan di pagi hari ini untuk mengawali hari kita dengan datang ke masjid ya, ke rumah Allah Subhanahu wa taala, menunaikan salat subuh berjamaah, lalu kita akan lanjutkan dengan menghadiri majelis. Ketika seorang hamba masih terus berusaha untuk belajar, mengenali Allah, mengenali Rasulullah, mempelajari agama Allah, lalu setelah itu kita atau seorang hamba itu berusaha untuk mengamalkannya, kemudian menyampaikannya jika dia memang sudah paham dan sudah mengamalkan, maka hamba ini telah mendapatkan satu karunia yang sangat agung dalam hidupnya. Makanya seorang sahabat di dalam sebuah athar, Ibnu Mas'ud mengatakan, kun aliman au muta'alliman au muhibban walam takun rabi'an. Hendaknya engkau kalau bisa menjadi seorang yang alim, yaitu orang yang betul-betul bisa memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan faham kepada agama Allah, Allah Subhanahu wa taala akan bukakan pintu-pintu kebaikan untuknya. Makanya baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan kepadanya, Allah berikan kepadanya pemahaman kepada agama ini. Au muta'alliman. Kalau kamu belum bisa jadi orang yang alim, yang faham terhadap agama, maka hendaknya kamu jadi muta'allim. Kalau alim itu sudah alim, sudah paham, sudah pinter. Kalau muta'allim itu proses menuju paham atau belajar. Muta'allim. Ya, kita semua ini mungkin masih pada tingkat ini ya.
tingkat belajar. Karena agama Allah itu begitu luas, begitu dalam. Andai kita seluruh umur kita, waktu kita untuk belajar pun belum tentu kita mendapatkan setetes dari antara air laut atau belum dapat sekupu hitamnya ya. Apalagi kalau kita belajarnya jarang-jarang juga sedikit lagi ya, lupa lagi kan. Jadi kita masih mendapatkan sedikit dari agama Allah. Kata beliau wala takun rabi'an. Jangan sampai udah tidak ngajar, tidak paham, tidak belajar ya jangan sampai. Ini yang celaka. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita berusaha untuk menjadi di antara tiga ini. Pembelajar, orang yang paham, kemudian setelah itu kita amalkan dan kita sampaikan. Termasuk kita sedang mengkaji bagian dari upaya memahami agama Allah Subhanahu wa taala terkait dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang merupakan dasar ilmu Islam yang sangat penting. Bagaimana ketika seorang mempunyai akidah yang lurus, akidah yang benar, ini suatu modal dasar yang sangat penting dalam kehidupannya kita beragama. Kita sedang mengkaji tentang subjudulnya adalah bagaimana mengalap berkah dalam Islam. Mulai dari mengalap berkah yang masyru', yang memang secara hukum ada dasarnya, ada dalilnya dan dibenarkan. Ada dalil ayatnya, ada dalil hadisnya dan memang itu dibenarkan. Itu mengalap berkah yang masyru'. Seperti melakukan apa-apa yang dicontohkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Mengalap berkah dengan mencium hajar aswad. Ini mengalap berkah yang dibenarkan karena dasarnya ada ya. Nah, ada dalilnya sampai ketika itu Khalifah Umar mengatakan, "Wallahi ya hajar, innaka la tadurru wa la tanfa', innaka la tanfa' wa la tadur." Wahai batu, sungguh engkau sebetulnya tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa mendatangkan bahaya. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluk, kalau bukan karena saya melihat baginda sallallahu alaihi wasallam menciummu, ma qabbaltuk, saya tidak akan menciummu. Ini artinya mengalap berkah yang masyru', yang memang dasarnya ada. Ada alap berkah yang sifatnya syirik. Itu sampai dia melakukan perbuatan mengalap berkah dengan hal-hal yang tidak ada dasarnya, bahkan itu sudah dikategorikan sebagai perbuatan syirik. Seperti ngalap berkah dengan batu-batu yang dianggap keramat, pohon-pohon yang dianggap keramat, kuburan-kuburan yang dianggap keramat, yang sebetulnya itu tidak ada kekeramatan, nggak ada dasarnya. Ini hanya ikut-ikutan ya, tradisi dari nenek moyangnya atau dari gurunya dan seterusnya. Ada yang kategori sebagai alat berkah yang bid'ah, yang dianggap bid'ah. Artinya tidak ada dasarnya, mengada-ada, karena itu bisa menjadi wasilah, menjadi perantara orang terjerumus kepada kesyirikan. Nah ini kita sudah sampai kepada yang terakhir, kita membahas tentang alat berkah kepada peninggalan-peninggalan atau benda-benda bekas atau peninggalan orang-orang soleh. Ya, seperti kita bertabaruk dengan orang soleh dengan mengambil mamanya, merebut bekas makanannya, dianggap menjadi berkah, atau bekas minumnya, atau berbagai macam hal itu. Maka kesimpulan para ulama, mengalap berkah dengan bekas atau peninggalan atau benda-benda orang soleh itu hanya berlaku untuk
baginda Nabi Muhammad SAW. Kekhususan ya. Kekhususan untuk baginda SAW bahwa betul bahwa air bekas wudu baginda itu jadikan para sahabat jadikan berkah rambutnya, kemudian ludahnya ya diludahi oleh baginda SAW ya kan. Kemudian berbagai macam yang lain itu sifatnya khusus. Kenapa? Karena berdasarkan hadis-hadis yang memang sahih bahwa para sahabat itu mengambil keringat baginda SAW. Kemudian para sahabat juga mengambil rambut baginda SAW. Kemudian para sahabat juga senang kalau bekas kumur-kumur Nabi SAW itu dicipratkan kepada mereka dan seterusnya. Ya, karena memang sifatnya khusus. Berdasarkan apa? Berdasarkan kepada penjelasan para ulama atau hadis-hadis yang itu hanya berlaku untuk Nabi. Terbukti setelah beliau wafat, hal itu tidak dilanjutkan oleh para sahabat. Nggak ada orang mengambil berkah dengan ludah Abu Bakar atau bekas Abu Bakar, atau bekas Umar bin Khattab, atau bekas Utsman, bekas Ali radhiyallahu anhum, tidak ada. Ini menunjukkan bahwa itu berlaku khusus untuk baginda sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita akan membahas tentang at-tabarruk bil amakin wal asya al fadilah, yaitu mengalap berkah dengan tempat-tempat dan perkara-perkara yang al fadilah, yang utama atau sesuatu yang mulia. Jadi Allah jadikan beberapa tempat, beberapa benda, beberapa waktu memang mempunyai kekhususan ya kan. Umpamanya terkait dengan tempat, umpamanya Allah khususkan adalah ada Masjidil Haram, ada lagi Masjidil An-Nabawi, ya. Kemudian Masjidil Aqsa, kemudian ada namanya Raudhah. Raudhah itu tempat antara mimbar baginda SAW dengan kamar baginda. Nanti berarti kalau sekarang makam Nabi dengan mimbar, itu disebut dengan Raudhah. Atau multazam ya. Multazam itu tempat antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah atau Babul Yamani. Nah, itu dianggap memang tempat yang khusus. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah Subhanahu wa taala, wa rabbuka, dan Tuhanmu, yakhluqu ma yasha, menciptakan apa yang beliau kehendaki. Wa yakhtar, lalu beliau juga memilih, menentukan si fulan ini mempunyai derajat khusus, tempat ini mempunyai derajat khusus atau biasa-biasa atau dihinakan, itu adalah terserah Allah. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Tuhanmu menciptakan perkara-perkara dan dia pula yang memilih untuk menentukan kedudukannya dan bagaimananya. Nah, termasuk tadi masjid yang 3. Disebutkan wal masajidi ats-tsalatsa, masjid yang 3. Ada hadis baginda Rasulullah SAW, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak diserukan untuk melakukan rihlah, tidak ada disyariatkan untuk melakukan rihlah yang rihlatnya rihlah ibadah, dalam artian rihlah di situ diniatkan untuk melakukan satu ibadah dengan keyakinan bahwa ibadah di tempat itu mempunyai keistimewaan. Umpamanya orang mau melakukan perjalanan menuju masjid, masjid itu memang punya keistimewaan. Bukan ya masjid-masjid yang biasa atau tempat-tempat biasa. Illa, kecuali ila thalathati masajid, kecuali kepada 3 masjid. 3 masjid ini memang ada dasarnya, ada seruannya dalam agama. Yaitu Masjidil Hadza, Masjidil Haram, yaitu Masjidil Haram.
wa masjidi hadza, dan masjid ini yaitu Masjidin Nabawi, wa Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa. Jadi 3 masjid ini memang mempunyai kekhususan, derajat keistimewaan, keberkahan, keutamaan yang khusus, yang tidak berlaku kepada masjid-masjid yang lain. Walaupun masjid yang lain mungkin dibangun bisa lebih indah, harganya lebih mahal, lebih nyaman gitu, tapi tetap saja wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Tuhanmu lah yang menciptakan segala sesuatu, dia pula yang menentukan. Ya, kita tinggal ikut, ya kan? Wal Ka'batil musyarrafah, Ka'bah. Apa yang kurang mulia dari Ka'bah? Ada satu bentuk batu yang mungkin sekedar kubus ya, kotak ya, tapi begitu tinggi ya magnetnya ya, karena seluruh umat manusia, umat Islam ya, harus menuju ke satu titik ini dalam beribadah sebagai lambang kesatuan umat. Jadi kiblatnya sama, ya Qur'annya sama, kiblatnya sama, ya kan, nabinya sama, ya kan. Nah, maka itu hal-hal yang sangat pokok. Jadi kiblat ini disebut Al-Ka'bah Al-Musyarrafah ini tentu adalah satu tempat yang sangat mulia. Nah, kita tentu mengambil berkah kepadanya, tapi dengan cara-cara yang memang dicontohkan atau ada dasarnya dalam agama ini. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudal lil alamin. Ini adalah satu bangunan yang sangat awal ya. Pertama kali satu bangunan yang diciptakan atau yang dibangun untuk beribadah kepada Allah yang ada di Mekah, itu masih di Mekah. Yaitu dibangun oleh Nabi Adam, lalu kemudian nanti dilanjutkan oleh Nabi Ibrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa katsirun minal azman, dan banyak juga dari waktu-waktu tertentu, ya kan? Waktu-waktu tertentu Allah istimewakan. Ada yang hari seperti hari Jumat, Sayyidul Ayyam, ya kan? Nah, malam juga ada malam yang istimewa sekali, namanya malam Al-Qadar, malam Lailatul Qadar. Atau hari-hari yang istimewa yaitu hari 10 hari pertama bulan apa? Bulan Dzulhijjah. Yang kata baginda sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-'amalu shalihu fihinna ahabbu ila Allah min ayyamil 'ashr." Tidak ada hari-hari di mana amal soleh itu paling Allah atau lebih Allah cintai daripada amal soleh pada 10 hari pertama. Maka yang dimaksud adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini ada hari-hari yang istimewa, ada hari-hari malam-malam istimewa. Termasuk malam-malam istimewa itu adalah 10 malam terakhir bulan Ramadan. Yang dikatakan oleh baginda, oleh Ibunda Aisyah tentang baginda, idza dakhala al-'ashr al-awakhir syadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Adalah baginda sallallahu alaihi wasallam ketika 10 malam terakhir bulan Ramadan, dia mengencangkan ikat pinggangnya, menghidupkan malam-malamnya, dan juga mengajak, membangunkan para istrinya, keluarganya. Ini memang malam-malam yang sangat istimewa. Ada yang sifatnya bulan-bulan tertentu. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang istimewa yang disebut sebagai bulan-bulan haram. Nah, kita sekarang ini di bulan Muharram ini juga termasuk ada di bulan-bulan yang istimewa. Jadi Rajab
Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram. Ini adalah 4 bulan yang istimewa. Wa yaumu Arafah, dan hari Arafah ini kan. Wa katsirum minal asya'al ukhra, dan juga banyak dari perkara-perkara lain yang dianggap utama dan istimewa. Kama Zam-Zam, seperti air Zam-Zam. Insyaallah ya. Saya kadang sering berpikir, merenung saya tentang air Zam-Zam. Bagaimana sekian juta orang ya, sedang musim haji aja udah tidak kurang dari 2 juta, lebih dari 2 juta. Masing-masing orang itu yang minum, yang ngambil, yang bawa. Boleh di situ saja sudah berapa itu untuk keperluan di sana yang haji. Belum lagi nanti pulang ya, dibawain, ada yang 10 liter, ada yang 5 liter. Saya nggak bayang itu sumbernya dari mana air itu. Ya kan? Sayang sekarang itu udah nggak bisa ngelihat. Dulu di awal-awal itu sebelum dibangun itu kan orang bisa ngelihat langsung sumur Zam-Zam itu. Wallahu a'lam. Ini bagian dari ya keberkahan tadi, ma' Zam-Zam. Ada yang sangat istimewa. Was-sahur lis-shaim, dan waktu sahur bagi untuk orang yang berpuasa. Wat-tabkir fi talabir rizqi, ya. Dan bergegas di pagi hari dalam mencari rizki. Bagian dari keberkahan, ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam redaksi doa mengatakan Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah umatku di pagi harinya. Makanya alhamdulillah siapapun kita yang dimudahkan untuk bangun salat subuh ya, syukur-syukur sebelum subuh kita sudah bisa bangun, itu keberkahan. Apa sih keberkahan? Keberkahan itu kan apa? Subutul khairi wa ziyadatun. Adanya kebaikan yang terus bertambah. Jadi setiap kita dikasih keberkahan itu artinya Allah kasih tambahan kebaikan. Wa nahwi dzalika, dan lain sebagainya. Wa tabarruku bihadhil asya yakunu bi fi'lil ibadat wa ghairiha mimma warada fi syar'i ma yadullu ala fadliha fiha. Bagaimana mengalap berkah, mengambil berkah dengan tadi perkara-perkara yang istimewa, waktu-waktu yang istimewa, tempat-tempat yang istimewa, itu bagaimana caranya? Itu dengan cara melakukan ibadah-ibadah yang ada dasarnya. Maksudnya tidak berdasarkan perasaan atau keinginan, tapi memang harus dicari bagaimana sih mengalap berkah dengan Lailatul Qadar. Itu kan jelas baginda bagaimana mencari Lailatul Qadar ya. Tentu dengan melakukan amal-amal soleh. Karena Lailatul Qadar ini momen yang apabila seseorang melakukan amal soleh, Allah akan lipat gandakan pahalanya atau kebaikannya lebih baik daripada 1000 bulan. Bagaimana kita bertabaruk dengan tadi? 3 masjid. Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa, itu dengan melakukan amal-amal soleh di dalamnya. Seperti dalam hadis sebutkan salatun fi masjidi hadza ka alfi salatin. Salat di masjidku ini, di Masjid Nabawi itu seperti orang 1000 kali. Kalau salat di Masjidil Haram itu seperti atau pahalanya keutamanya 100.000 kali. Dalam penjelasan hadis yang lain, kalau Masjid Al-Aqsa itu 500 kali. Ini diantaranya dengan sholat. Lakukan sholat. Dan sholat itu ya bisa sholat-sholat yang memang wajib, pas kita berbarengan dengan sholat wajib. Ya. Ada sholat sunnah, ya kan? Ada sholat tertentu, ya kan? Kalau kita nggak ada punya sebab tertentu dengan sholat sunnah mutlak. Ya udah sholat sunnah saja. Dan para ulama membagi bacaan-bacaan Al-Quran itu menjadi tingkatan-tingkatan. Ketika seseorang membaca Al-Quran dengan atau di dalam sholat itu lebih utama daripada membaca Al-Quran di luar sholat. Membaca Al-Quran dengan berwudu atau dalam keadaan suci itu lebih utama daripada tidak dalam suci. Tentu kalau kita membacanya
dalam keadaan sholat kemudian di Masjidil Haram atau di Masjidil Nabawi atau Masjidil Aqsa, tentu itu akan menjadi istimewa, ya kan. Wala yajuzu tabarruku biha bi ghairi ma warada. Maka tidak boleh orang mengalap berkah, yakni mencari keberkahan dengan hal-hal tadi bi ghairi ma warada, dengan ibadah atau dengan cara-cara yang tidak ada dasarnya. Nah, ya, ini tidak dibenarkan ya, umpamanya mengarang sendiri bagaimana melakukan satu ibadah dilakukan di Masjidil Haram ya. Tidak ada dasarnya umpamanya. Begitu juga umpamanya mengambil keberkahan dengan waktu-waktu tertentu, tempat-tempat tertentu, perkara-perkara ya kan, yang di situ tidak ada dasarnya. Au bi tabarrukin muayyanah lam yarid fi syar'i ma yadullu ala takhsisiha. Jadi orang-orang yang melakukan ngalap berkah dengan perkara-perkara tadi atau tempat-tempat tadi dengan ibadah-ibadah tertentu yang tidak ada dasarnya, faqad khalafal masyru', maka sungguh dia sudah menyalahi ya syariat yang dibenarkan. Ya, ini sebetulnya dalam rangka untuk apa? Merahmati kita atau dalam rangka untuk memudahkan kita juga. Karena kalau kita beribadah kemudian kita sangat bebas, tidak diikat dengan aturan, dengan panduan dasar ilmu atau dengan dasar dalil, nanti orang akan sangat apa ya, sangat kreatif. Akhirnya dia melakukan ibadah-ibadah berdasarkan inovasi karena perasaan. Yang akhirnya akan apa? Menyusahkan itu sendiri. Ya. Padahal sudah ada standarnya ya. Dan standar ini adalah apa? Dalam rangka untuk ya supaya memang kedepannya sampai kapanpun agama ini tetap akan seperti itu, tidak menyulitkan ya. Dan agama ini menjadi satu. Termasuk dalam sholat orang ini diikat dengan aturan sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana melihat aku sholat. Jadi ini kalau nggak ada ikatan ini orang itu bisa begitu bebasnya orang melakukan kreasi ibadah. Walaupun juga kadang-kadang walaupun sudah ada dalil ini pun banyak orang yang ibadahnya aneh-aneh ya kan, sholatnya. Dulu pernah ada orang sholat pakai bahasa Indonesia, ada sholat hanya sekedar ingat saja ya, dan bermacam-macam ya kan. Nah, apalagi kalau mamanya kita tidak komitmen dengan dalil tadi, bahwa kita di dalam beribadah itu harus sesuai dengan dasar petunjuk dalil ya. Maka siapa yang melakukan ibadah-ibadah tertentu dengan niat ngalap berkah dengan perkara-perkara yang istimewa tadi, tapi tidak ada dasarnya, itu dikatakan waqad khalafa al-masyru'. Sungguh dia telah menyalahi apa yang disyariatkan. Wa ahdatsa bid'atan laisa laha aslun fi syar'i. Dan dia juga berarti sudah melakukan satu perbuatan bid'ah. Bid'ah itu adalah perkara-perkara yang baru atau perkara-perkara yang diada-adakan dalam urusan agama. Jadi sesuatu yang dianggap atau belum ada di zaman Nabi, belum ada contohnya, belum ada dalilnya, kemudian dia membuat-buat. Tapi hal ini dalam urusan apa? Agama. Adapun membuat hal-hal yang baru dalam urusan kehidupan, nah itu bukan bid'ah namanya. Membuat motor, membuat mobil, apalagi membuat pesawat, membuat HP, terus apalagi ceramah pakai diri live dan sebagainya, itu bukan bid'ah karena itu bukan urusan agama, itu namanya urusan wasilah, urusan dunia. Maka itu tidak dianggap sebagai bid'ah. Bid'ah itu adalah khusus untuk berlaku dalam urusan agama. Ya walaupun ada juga perdebatan antara mereka ya, para ahli ilmu tentang apakah ada bid'ah
hasanah atau tidak. Nah, jadi intinya kalau kita melakukan hal-hal yang baru dalam urusan agama, maka dianggap bid'ah. Wadzalika kaman yakhussu lailatal qadri bi umrah. Seperti orang atau berkreasi mamanya pas malam Lailatul Qadar dengan niat untuk berumroh. Sebetulnya kalau dari sisi dasarnya ini bisa diterima dalam artian berdasarkan dalil keumumannya bahwa malam Lailatul Qadar ini malam yang istimewa yang apabila seseorang mendapatkannya itu kemudian dia akan mendapatkan limpatan pahala yang 1000 kali. Tapi kan persoalannya, apa benar pada malam itu betul-betul malam Lailatul Qadar sehingga kita kemudian harus umroh. Saya mau umroh nanti tanggal 27, malam 27 mamanya, Ramadan. Ini kalau mamanya nanti betul-betul diyakini akhirnya kan juga semua orang berbondong-bondong karena pas sementara nggak ada dasarnya. Makanya ini termasuk dianggap sesuatu yang baru dalam agama. Kaman yatabarraku bijudranil Ka'bah bitakbiliha aw mashiha, atau orang-orang yang mengambil berkah dengan dinding Ka'bah dengan cara mencium-ciumnya atau mengusap-usapnya, meratap kayak meratapnya orang Yahudi di tembok ratapan namanya. Lagi mau gitu ya. Aw yatamassahu bi maqami Ibrahim, atau mengusap-usap makom Ibrahim. Aw bil hijri Ismail, atau hijri Ismail. Aw bi astaril Ka'bah, atau ngalap berkah dengan tirai atau dengan kelambunya Ka'bah. Itu kelambu Ka'bah memang dibuatnya setiap tahun ya kan, tahun ajaran atau tahun baru Islam itu diganti. Yang ganti siapa? Kerajaan. Kerajaan ya memesan khusus ini kainnya udah didesain atau ini bentuknya seperti itu. Mahal itu kan. Mungkin ininya juga mungkin tintanya dicampur dengan ya Allah. Ya pasti mahal. Tapi kan bukan persoalannya mahal atau karena Ka'bah kemudian. Dengan keyakinan bahwa orang semua sholat menghadap ke situ pasti istimewa ya. Ya makanya sampai ada orang itu berebut kiswah Ka'bah itu. Dapat setowelnya dibawa pulang udah bangga banget. Ya kan? Ya ini hal-hal yang seperti ini kita lebih bagus tidak ya, tidak ikut-ikut ya kan. Karena ini berdasarkan nggak ada dasarnya gitu. Bijudranil Masjidil Haram, atau dindingnya Masjidil Haram. Awal Masjidil Nabawi atau Masjidil Nabawi. Wa amidatihima, dan tiang-tiangnya. Wah itu tiang Masjidil Nabawi, Masjidil Haram itu bagus banget ya. Satu tiang aja ini buat masjidnya cukup nih. Mahal ya bagusnya. Tapi kan bukan persoalannya itu. Dan seterusnya. Fahadha kulluhu muharram. Nah, ini semua termasuk yang haram karena itu bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Dengan keyakinan bahwa hakikatnya mengalap berkah itu memang sesuatu yang disyariatkan. Tapi persoalannya yang namanya berkah itu datangnya dari Allah. Maka kita minta berkahnya kepada Allah. Allahumma barik lana fi rizqina, fi a'malina, fi ilmina. Ya Allah berkailah rezeki kami, amal-amal kami. Itu boleh. Allahumma barik lana fi usratina, berkailah keluarga kami, ilmu kami, pekerjaan kami. Sebetulnya itu asalnya. Sehingga kita yakin bahwa keberkahan itu hakikatnya datang dari Allah. Maka ketika Allah itu tidak menyampaikan dasarnya melalui ayat, atau tidak menyampaikan dasarnya melalui hadis baginda, ya, melalui rasulnya, atau tidak ada dalil-dalilnya, ya kita ya tidak dibenarkan. Jadi yang bisa mendatangkan berkah adalah Allah.
Sehingga kita kalau minta kepada Allah ya kan, atau kalau maumanya cara-cara minta berkahnya itu memang ada dasarnya ya kita ikuti. Tidak boleh kita ngarang-ngarang sendiri. Wa qad ittafaqa ashabun nabi wa salafu hadhil ummah ala adami masyru'iyyatihi. Jadi para ulama sudah bersepakat, termasuk di sini para sahabat, tidak menganggap benar atau tidak disyariatkan tadi mengalap berkah kepada hal-hal tadi, dindingnya masjid atau apa itu kan, kecuali memang mengalap berkahnya dengan apa tadi, dengan cara-cara yang dicontohkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam atau ada dasarnya. Kalau kita ngalap berkah ke Masjidil Haram ya artinya kita di situ kemudian kita ya membaca Al-Qur'an di dalamnya seperti yang dilakukan sebagaimana dasarnya salat, kemudian berbagai macam amal soleh yang lain yang tidak mengandung ya khurafat ya, dalam artian kita apa meyakini bahwa dindingnya, tiangnya atau tempat-tempat tertentunya yang tidak dasarnya, kecuali memang ada dasarnya itu ini kita anggap sebagai sesuatu yang mendatangkan keberkahan. Wa mimma yadullu aidan ala tahrimi tabarruk bil asya'il fadila bi ghairi ma warada fi syar'i ma thabata fi sahihil Bukhari an sani al khulafa ar-rasyidin alladzina amarana bittiba'i sunnatihi. Di antara dasar yang menunjukkan haramnya atau tidak dibenarkannya mengambil berkah dengan perkara-perkara yang dianggap utama atau mulia atau dengan cara yang tidak disyariatkan adalah riwayat yang disampaikan dari dua khulafaur rasyidin, yaitu Abu Bakar dan Umar. Walladzi qala anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana dua sahabat ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ja'alal haqqa ala qalbi Umar wa lisani. Jadi tentang bagaimana kedudukan sahabat Umar menurut baginda sallallahu alaihi wasallam yang kita harus mengikutinya, ini beliau katakan dalam hadis, innallaha, sesungguhnya Allah, ja'ala al-haqqa, telah menjadikan kebenaran ala qalbi Umar, di atas hati Umar, walisanihi, dan lisannya. Jadi apa yang dikatakan oleh sahabat Umar, apa yang dipikirkan oleh sahabat Umar itu digaransi sama baginda sallallahu alaihi wasallam, ini satu kebenaran. Begitu juga sabda baginda sallallahu alaihi wasallam tentang Abu Bakar. Kata beliau, iqtadu billadaini min ba'di Abi Bakrin wa Umar. Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, iqtadu, ikutilah oleh kalian, billadaini, dengan dua orang, min ba'di, sesudahku, yaitu Abi Bakrin, yaitu Abu Bakar, wa Umar, dan Umar. Jadi dua orang ini dianggap istimewa sekali. Artinya ketika kita berpedoman kepada apa yang dikatakan beliau, apa yang disampaikan oleh beliau, itu pasti satu kebenaran. Belum lagi dikuatkan dengan hadis yang terkenal ya. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidina min al-mahdiyina min ba'di addu 'alaiha bin nawajid. Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kalian mengikuti sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin al-mahdiyyin, yang mendapatkan hidayah khusus. Jadi yang disepakati khulafaur rasyidin ini al-mahdiyyin itu adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu alaihim, ridwanullah alaihim. Jadi mereka ini udah digaransi kebenarannya. Nah, apa kata-kata beliau ini, dua orang khalifah yang digaransi ini? Lamma qabbala al-hajar al-aswad, ketika Umar bin Khattab mencium hajar aswad, beliau mengatakan, inni la'alamu annaka hajar la tadurru wa la tanfa. Jadi
Umar bin Khattab ketika mau mencium Hajar Aswad, dia mengatakan, inni la'a'lamu, sungguh saya mengetahui, annaka hajar, engkau adalah batu. La tadurru wa la tanfa, tidak memberi madarat dan tidak memberi manfaat. Walaula anni ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kalaulah bukan karena saya melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuqabbiluka, menciummu, ma qabbaltuka, saya juga tidak akan ikut-ikut mencium. Ini menunjukkan bahwa yang lebih penekanannya bukan kepada batunya, tapi kepada nilai sunnahnya atau nilai ibadahnya. Sampai Umar mengatakan, kalau bukan karena saya ngelihat Nabi mencium, saya tidak mencium, karena saya tahu bahwa kamu itu batu. Artinya dalam hati Umar ini tidak menganggap bahwa keberkahan itu bukan pada fisik itu, tapi lebih kepada mengikuti baginda sallallahu alaihi wasallam, karena baginda sallallahu alaihi wasallam mencium Hajar Aswad. Begitu juga berarti berlaku kepada yang lain. Bukan karena umpamanya Masjidil Haram, di fisik masjidnya ini kita meratap ke tembok-temboknya atau mengambil benda-bendanya, bukan. Tetapi di situ keberkahannya bersifat maknawi, yaitu kita beribadah di situ, Allah akan lipat gandakan pahalanya. Faqaulu Umar hadza sharihun fi anna taqbil al-hajar al-aswad innama huwa ittiba'un lin nabi. Maka perkataan Khalifah Umar ini jelas bahwa mencium Hajar Aswad itu sebetulnya intinya bukan pada hajarnya, tetapi kepada mengikuti Nabi. Wal muslimu yaf'aluhu ta'abbudan lillah. Maka seorang muslim hendaknya ketika mencium Hajar Aswad itu melakukannya dengan niat ibadah. Bukan niat bahwa kalau saya mencium Hajar Aswad ini kemudian ada secara fisik berkahnya, itu bukan itu. Tapi lebih kepada nilai ibadahnya. Dan sekarang tambah lebih susah lagi. Sekarang dengan umroh yang begitu banyak jumlahnya, jamaah haji yang begitu banyak, ini sekarang sudah tidak mudah ya. Mungkin kalau 10 tahun lalu atau sekitar ya mungkin itu masih ada orang masih memungkinkan untuk orang Indonesia itu. Kecuali orang-orang yang besar-besar itu, orang-orang negro atau ini mungkin bisa ya. Tapi kalau orang Indonesia dengan fisik yang relatif lebih lemah gitu, kecil, itu agak susah. Nggak tahu masih ada jasa nggak, suka nawar-nawarin itu. Haji, haji, haji gitu kan. Nah, itu masih kita dipandu sama dia, itu di tangan kiri, tangan kiri dibawa sama dia, nanti udah mendekati, habis itu dia caranya bagaimana itu. Tapi hati-hati ya, kita diminta uang. Kalau enggak, kita kantong kita bisa dirogoin. Gitu ya. Di Masjidil Haram aja masih banyak penjahat ya kan. Ingat tahun 2012 ya, dulu saya umroh. Tahun 2012 itu saya kehilangan sesuatu di kantong nih, dompetnya nggak ada gitu. Gara-gara belain pengen nyium Hajar Aswad. Masih ada itu yang bantu-bantu seperti itu. Nah, jadi ini intinya kita kalau melakukan ibadah-ibadah yang sifatnya mengalap berkah kepada sesuatu yang dianggap mulia itu bukan kepada fisiknya itu sendiri, tapi lebih kepada nilai mengikuti sunnah Nabi, karena itu adalah beribadah. Wa idza kana hadza fi sya'nil hajaril aswad alladhi huwa afdal minal ka'bah wa ghairuhu minal amakin al asya' al fadilah awla. Jadi kalau kita membaca bagaimana perkataan sahabat Umar tentang Hajar Aswad. Hajar Aswad itu kan sesuatu yang sangat inti di dalam Ka'bah. Ka'bah itu kan sifatnya umum, besar, gede. Itu ada batunya ya, batu yang di pojok Hajar Aswad itu. Itu pasti yang paling inti, yang paling mulia. Tapi apa kata sahabat Umar? Sungguh engkau ya, batu tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi madarat. Kalau bukan karena saya melihat baginda menciummu, saya tidak akan mencium. Artinya sahabat Umar di sini menganggap bahwa keberkahan itu bukan dari batunya itu sendiri, tapi lebih kepada mengikuti sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam.
Ada juga yang menguatkan tentang haramnya tadi bertabaruk dengan cara-cara yang tidak didasarkan oleh dalil, oleh petunjuk baginda Rasulullah SAW, adalah apa yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas. Wa kadzalika ma thabata an habril ummah wa turjumanil Qur'an. Dan begitu juga riwayat dari orang yang umat yang atau orang yang paling alim, yaitu penterjemah atau turjumanil Quran, Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, Ibnu Al-Abbas dan putranya Abdullah. Annahu ankara ala man istalama arkanal ka'bati al-arba'ah. Sesungguhnya Ibnu Abbas itu mengingkari, ya, tidak setuju atau tidak membenarkan orang yang mengusap pojok-pojok Ka'bah yang 4. Jadi kalau kita sedang tawaf, maka ya ada, kalau kita dapat pas mendapatkan Hajar Aswad, kita disunahkan mencium. Kalau ketemu rukun Yamani, pojok Yamani, kita disunahkan mengusap. Tapi untuk pojok yang lain, Iraqi dan apa nama satu lagi, itu tidak ada dasarnya. Maka kata Ibnu Abbas, kalau ada orang walaupun momennya pas lagi lengang banget tuh, tawaf sendiri momennya, atau hanya beberapa orang, bebas dah mau mencium mau apa gitu. Anda mamanya dapat kesempatan seperti itu, tetap saja yang disunnahkan hanya untuk Hajar Aswad kita mencium, kemudian rukun Yamani kita usap. Makanya Ibnu Abbas mengingkari kalau ada orang semua itu setiap dia dapatkan pojok kemudian dia usap atau dia cium, itu enggak ada dasarnya. Wa fi khitami al-kalam ala hadzal mawdu', dalam akhir atau dalam ujung dari pembicaraan tentang mengalap berkah yang tidak dibenarkan ini, kenapa rahasianya di sini? Karena kenapa dianggap bid'ah atau dianggap larangan? Li'annahu min a'dhamil asbab allati tuaddi ilal wuqu' fi syirki. Karena hal ini menjadi wasilah, menjadi sebab yang sangat besar untuk menjadikan orang terjerumus kepada kesyirikan. Nanti kalau orang sudah mempunyai pikiran animisme, dinamisme, pemikiran-pemikiran yang khurafat ini, akhirnya menganggap benda-benda yang istimewa kemudian semua mendatangkan manfaat. Maka ketika seperti itu, maka dianggap berbahaya, sehingga ini dianggap sesuatu yang berpotensi atau menyebabkan menjadi orang terjerumus kepada kesyirikan. Ini rahasia kenapa tadi mengkeramatkan benda-benda tertentu dengan cara-cara yang tidak ada dasarnya, maka itu dianggap bid'ah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang kita bisa kaji pada pagi hari ini. Saya kembalikan kepada Ustadz Majid bila ada yang mau ditambahkan. Falyatafaddal mashkura.